Oke guys, sekarang kita akan test drive Vespa 2024 yang flashlift ya. Apa ya kesan-kesannya juga akan kita review juga sambil jalan, nanti sambil nikmatin sunset di tol. Oke, kita jalan dulu ya guys. Oke guys, sekarang kita udah ada di tol. Sekalian saya mau sharing kurang lebih sebulan pakai Vespa ini, kelebihan dan kekurangannya selama saya pakai Vespa ini ya. Selama dulu sih saya pernah punya Vespa Sprint yang 3V, tapi kan itu tahun 2015, terus 2019 saya jual, terus lama vakum nggak pakai Vespa, terus baru sekarang ada rezeki dan di-approve sama istri beli Vespa. Oh ya, just info, tol sekarang di Bali naik ya, jadi 5.500 untuk motor. Tiap hari saya kurang lebih lewat sini untuk BP pulang kerja ke rumah. Oke, jadi kesan-kesan saya pakai Vespa iGet Sprint 2024 yang flagship. Oh ya, jangan so far ini harganya sekarang on the road kota Denpasar Bali itu di 60.200.000 dan Sprint yang S itu di 62.800.000. Jadi ada kenaikan kurang lebih 2,5 juta dari 2023 dan awal 2024. Just for information, ini Vespa yang flagship 2024 ya, keluarnya akhir April, akhir April. Info dari salesnya akhir April dia keluar Vespa ini. Saya inden kurang lebih 2 minggu untuk versi yang 2024. Bagi saya sih worth it ya, kenaikan 2.500.000 di compare sama Vespa sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya naik 2,5, tapi mereka update-nya itu cuma minor di warna. Tapi untuk kali ini yang di 2024 dia update-nya banyak yang kelihatan banget di speedometer, di stop lamp, rating semua LED sekarang. Terus di velg, terus TB sama TB injectionnya sama fuel pumpnya kata salesnya dapat upgrade gitu, makanya horsepowernya naik kurang lebih 2 horsepower gitu. Terus selama saya pakai compare sama 3V dia jauh lebih nyaman. Sekarang udah nggak ada gregel di CVT-nya, lebih smooth, starternya lebih smooth, tenaganya lebih powerful, dan full tank saya 8 liter kurang lebih. Saya beli 90-90 ribu untuk full tank. Pertamax 92 round 92 itu 300-an 315-12 km tuh baru dia indikator bensinnya hidup lagi. Oke, terus kelebihannya lagi dia satu nggak ada gregel lagi, lebih smooth, lebih bertenaga, meskipun bodinya agak kaku ya compare sama motor-motor Jepang, Honda, Yamaha kayak gitu. Tapi lebih smooth lah gitu. Habis itu kelebihannya lagi dia lebih irit kalau saya bandingin sama 3V. Sama iGet sebelumnya ya nggak beda jauh lah mungkin karena ada update horsepower mungkin 11-12 lah sama yang iGet 2023. Habis itu indikatornya lebih lengkap, speedometernya dari indikator panas suhu mesin, terus banyaklah ada di video sebelumnya, bisa dicari di channel saya untuk speedometernya. Habis itu
kelemahannya yang selama ini saya nggak tahu ya, mungkin waktu saya jalan di 40 mau agak ngebut sedikit ke 50-60 itu, dia waktu saya gas itu kayak ada bunyi gitu. Nggak tahu nih di antara di mesin, kayaknya di antara mesin atau di injeksinya ya. Nanti kebetulan besok udah 1000 km, servis pertama di kilo 1000 km, mungkin saya minta advice dari mekaniknya, kenapa itu, apakah normal atau enggak. Nggak tahu saya di versi ini. Nanti saya minta saran dari mekanik kayak gitu. Habis itu mesin mungkin lebih panas waktu saya pulang kerja atau habis saya pakai. Ini kebetulan motornya harian juga, saya angkat bagasinya, terus itu panas banget di bawahnya, sampai mungkin barang-barang yang ada di jok saya juga panas kayak gitu. Biasanya sih habis saya pakai jalan kayak gitu, sampai rumah saya buka bagasinya tuh biar cepet dia dingin, karena mesinnya benar-benar di bawah jok ya. Kedua lebih saya rasa agak sedikit lebih panas. Habis itu rim kiri dan rim kanan itu agak keras gitu. Awal-awal agak keras ya, tapi lama-kelamaan sih udah mulai empuk ya, mungkin karena motor baru ya, birnya lebih keras kayak itu. Kalau di compare sama kalau kalian pernah pakai Mio atau Scoopy kayak itu kan dia enteng banget tuh rim kirinya yang tromol, tapi ini keras banget, birnya keras banget dia. Tapi lama-kelamaan sih udah mulai enteng ya. Sama kayak rim depannya yang ABS, dia awalnya keras banget, terus lama-lama udah mulai smooth dia. Habis itu suspensi agak keras, nyaman kalau goncengan berdua. Padahal nih suspensi belakang tuh udah saya setel untuk setelan yang paling pertama ya, dalam artinya berarti kan ada 4 setelan ya kalau di terus setelan kedua itu untuk single berat maksimum, setelan ketiga tuh untuk goncengan berat minimum, terus setelan ketiga itu keempat itu goncengan berat maksimum gitu. Saya udah pakai setelan nomor pertama nih, tapi masih agak keras gitu. Tapi compare sama TV dulu, ini ya jauh lebih nyaman lah. Tapi kalau kita bandingin sama motor Jepang, PCX atau yang lainnya itu Scoopy, ini agak keras sih gitu. Itu kekurangannya lagi. Habis itu jok yang versi ini lebih nyaman, meskipun saya agak jinjit, tinggi saya 170, tapi kalau sendiri itu agak jinjit, jadi kadang saya agak maju dikit gitu duduknya. Tapi kalau berdua goncengan sama istri saya, dia lebih pendek sih gitu, bisa lah nampak kaki saya di tinggi saya 170 cm. Itu kekurangannya. So far sih itu aja yang saya temuin. Yang paling mengganggu tuh sih bunyi gitu, kayak gimana ya, tapi saya yakin bukan di CVT atau di mesin, mungkin kayak di injeksinya ya gitu. Nanti besok saya servis sekalian saya minta izin sama mekaniknya untuk tanya-tanya lah kayak gitu, kenapa itu. Terus yang paling mengganggu sih itu bunyi itu. Habis itu sama rim gak keras sih, nanti mungkin di setel ABS-nya itu biar lebih nyaman. Soalnya kalau ABS-nya rim depan dipencet tuh bunyinya gitu, kayak pakai rim angin gitu. Nanti nggak tahu itu normal atau enggak. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bantu komen, cari jawaban. Atau besok series pertama di 1000 saya tanya sama mekaniknya. Kurang lebih so far itu plus minusnya yang saya rasain. Sisanya sih saya fine gitu. Motor dengan harga 60 juta ya mungkin agak riskannya sih di parkiran Bali yang padat, jalan-jalan yang kecil gitu. Tapi selama ini saya enjoy aja pakai motor ini,
meskipun berat ya, meskipun bawaannya kaku itu kalau di compare sama motor Jepang, tapi ya enjoy kayak gitu. Oke, besok kita lanjut. Teman-teman kalau baru nonton di video saya sebelumnya itu ada setting speedometer, first impression, review bagasi, terus ada juga karpet Vespa, juga ada review, mungkin bisa cari perbandingan, sama ada itu dah yang speedometer coba karena baru kan itu teman-teman bisa lihat itu, sama sharing-sharing di komen. Video selanjutnya sih rencana waktu servis nanti di 1000 km sebentar lagi kebetulan. Saya mau review total biaya, karena kita sekarang untuk servis di Vespa nggak ada yang gratis ya, dari pertama udah bayar semuanya. Dari servis pertama itu berapa, terus diapain aja kayak gitu. Oke teman-teman, sekian video saya, terima kasih, bye bye.